Perkenalkan, nama saya Riko Aulia Krisnadi Putri dengan NPM 0532400095. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Logistik dan Bisnis Internasional jurusan D3 Administrasi Logistik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai asuransi dan risiko. Selamat menyaksikan. Baik, risiko dalam asuransi adalah ketidakpastian akan terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian ekonomis. Risiko berhubungan dengan ketidakpastian ini terjadi oleh karena kurangnya atau tidak tersedianya cukup informasi tentang apa yang akan terjadi. Nah, sesuatu yang tidak pasti ini atau uncertain dapat berakibat menguntungkan atau merugikan nih. Nah, menurut Wiedemann, ketidakpastian yang menimbulkan kemungkinan menguntungkan dikenal dengan istilah peluang atau opportunity, sedangkan ketidakpastian yang menimbulkan akibat yang merugikan dikenal dengan istilah resiko atau risk. Yang selanjutnya ada jenis-jenis risiko. Yang pertama adalah risiko murni, adalah risiko yang akibatnya hanya ada dua macam seperti rugi atau break even, contohnya seperti pencurian, kecelakaan, dan kebakaran. Yang kedua ada risiko spekulatif, yang risikonya atau risiko atau akibatnya ada tiga seperti rugi, untung, atau break even, contohnya seperti judi. Yang ketiga ada risiko partikular, yaitu risiko yang berasal dari individu dan dampaknya lokal seperti pesawat jatuh dan kapal yang kandas. Yang terakhir adalah risiko fundamental, yaitu adalah risiko yang bukan berasal dari individu dan dampaknya luas, contohnya seperti angin topan, gempa bumi, dan banjir. Selanjutnya, terdapat risiko yang dapat diasuransikan. Pertama adalah risiko yang dapat diukur dengan uang. Kedua, risiko homogen atau risiko yang sama, yang cukup dan banyak dijamin oleh asuransi. Yang ketiga ada risiko murni atau risiko yang tidak mendatangkan keuntungan. Dan keempat, risiko partikular atau risiko dari sumber individu dan risiko fundamental. Yang kelima adalah risiko yang terjadi secara tiba-tiba atau eksidensial. Dan yang keenam adalah risiko yang tidak bertentangan dengan hukum. Selanjutnya terdapat peril dan hazard. Apa sih peril? Peril adalah penyebab kerugian seperti kebakaran, badai, gempa. Kemudian ada hazard. Apa yang dimaksud dengan hazard? Hazard adalah suatu kondisi yang dapat menimbulkan atau meningkatkan kemungkinan kerugian yang timbul dari peril tertentu. Hazard ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada physical hazard, yaitu adalah seperti pemicunya seperti bahan bakar, bahan peledak, kondisi kapal, dan konstruksi bangunan serta lokasi. Yang keduanya ada moral hazard seperti sikap sembrono dan sikap tendensi untuk memperoleh keuntungan dalam asuransi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai manajemen risiko. Manajemen risiko adalah suatu pendekatan yang terstruktur dalam pengelolaan ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman suatu rangkaian aktivitas manusia, termasuk dari penilaian risiko, pembangunan strategis untuk pengelolaannya, dan upaya untuk mengurangi risiko itu sendiri dengan menggunakan pemberdayaan sumber daya. Selanjutnya ada proses manajemen. Dan proses manajemen risiko terdapat 3 tahap. Yang pertama adalah identifikasi risiko itu, yang kedua evaluasi risiko, dan yang terakhir adalah kontrol risiko. Selanjutnya kita akan membahas mengenai asuransi. Apa sih asuransi? Asuransi adalah suatu pelimpahan risiko dari pihak pertama kepada pihak lain. Dalam pelimpahan ini dikuasai oleh aturan-aturan hukum dan melakukannya prinsip-prinsip serta ajaran yang secara universal yang dianut oleh pihak pertama maupun pihak lain. Secara garis besar, asuransi adalah pengalihan atau transfer risiko dari pihak satu kepada pihak lain, yaitu pihak asuransi. Dalam asuransi atau dalam menjalani kerjasama asuransi terdapat perjanjian. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Nah, suatu perjanjian ini perlukan 4 syarat, yaitu pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, syarat untuk membuat suatu perjanjian. Ketiga, mengenai suatu hal tertentu. Dan yang terakhir adalah sesuatu sebab yang halal. Selanjutnya terdapat underwriting. Underwriting proses adalah sebuah proses identifikasi dan seleksi risiko dari calon bertanggung yang mengasuransikan dirinya ke sebuah perusahaan asuransi. Individu yang melakukan proses underwriting ini disebut dengan seorang underwriter. Tugas dari underwriter sendiri adalah pertama menganalisis risiko yang ditawarkan, kedua menetapkan term and condition, serta menetapkan besarannya premi yang mencerminkan tingkat risiko yang akan ditanggungnya.
Selanjutnya ada term and condition. Yang pertama ada excess atau deductible, adalah besaran biaya yang harus dibayar oleh pemilik polis asuransi jika ada terjadi pengajuan klaim. Yang kedua ada warranty, adalah suatu kewajiban tertanggung bahwa sesuatu harus dilakukan atau seharusnya tidak dilakukan, atau bahwa hal tertentu harus ada atau tidak ada. Selanjutnya ada underinsured, adalah kondisi pertanggungan lebih rendah di bawah harga sebenarnya. Selanjutnya ada average, adalah perhitungan proporsional jika terjadi kondisi underinsured. Selanjutnya ada limit of liability, adalah batasan tanggung jawab penanggung. Dan yang terakhir ada premi, adalah tarif normal untuk jenis bisnis atau produk yang sesuai dengan regulasi OJK atau birokrasi. Selanjutnya terdapat jenis-jenis dari asuransi. Nah, industri asuransi secara garis besar itu dibagi menjadi dua jenis, seperti asuransi jiwa atau life insurance dan asuransi umum atau general insurance. Tetapi dalam praktiknya selain kedua jenis asuransi tersebut, terdapat jenis asuransi yang lain dikenal dengan asuransi sosial. Nah, yang pertama itu ada asuransi jiwa, yaitu adalah jenis asuransi yang memberikan perlindungan terhadap nilai ekonomi hidup manusia, bukan proteksi kepada kematian. Selanjutnya terdapat jenis asuransi yang lain. Yang kedua adalah asuransi umum atau jenis asuransi yang memberikan perlindungan terhadap kerugian ekonomi yang terjadi karena kerusakan atau kehilangan aset. Nah, ini tuh ada banyak banget jenisnya, seperti misalnya ada asuransi properti, kendaraan bermotor, pengangkutan barang, kecelakaan, dan asuransi rekayasa. Selanjutnya yang ketiga ada asuransi sosial, yaitu adalah asuransi yang menggabungkan dua jenis asuransi jiwa dan asuransi umum dengan tujuan sosial dan dikelola oleh pemerintah. Contohnya adalah seperti BPJS.